Tabe, beri reba. Semoga Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saat ini akan menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan warga desa Lolioge berunjuk rasa menolak aktivitas tambang galian C. Belasan ribu warga Sulawesi Tengah terindikasi terlibat praktik judi daring. Aparat kepolisian memburu pelaku pencurian kabel sirine tsunami di Palu. Mengganggu kesehatan masyarakat. Puluhan warga desa Lolioge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala berunjuk rasa Rabu pagi. Mereka menyegel kantor desa Lolioge sebagai bentuk protes aktivitas tambang galian C di wilayah tersebut. Massa mendatangi kantor desa dengan membawa spanduk bertuliskan penolakan keras terhadap aktivitas tambang galian C di daerah tersebut. Akibat pertambangan terjadi banjir, longsor, dan debu yang mengganggu kesehatan. Kondisi ini mengancam keselamatan dan kesehatan warga. Untuk itu, massa mendesak pemerintah desa segera menutup perusahaan tambang tersebut. Kecewa tuntutannya tidak direspon dengan serius, sejumlah warga menyegel kantor desa dengan menggunakan spanduk. Kantor desa kami segel. Itu tambang ini baru masuk, belum ada operasionalnya di dalam. Cuma kami masyarakat desa Lolioge menolak keras, asal jangan ada tambang-tambang yang lain. Selain menyegel kantor desa, massa juga mendatangi lokasi pertambangan dan memaksa alat berat untuk berhenti beroperasi. Mereka sempat berdebat dengan aparat kepolisian dan TNI yang berada di lokasi tersebut. Kita menolak adanya tambang galian C baru karena itu sangat merusak. Mereka membuka lahan ini, lahan tambang galian C baru itu dekat dengan pemukiman warga. Dekat dengan rumah warga. Aksi puluhan warga ini berlangsung damai namun mendapat pengawalan dari personel Polres Donggala. Kas turun! Sampai tahu mau itu, kas turun! Kas turun ini alat! Mereka mengancam akan kembali berunjuk rasa jika tuntutannya tidak direspon serius oleh pihak terkait. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Kas turun alat, kas turun! Kas turun alat, kas turun! Perang melawan judi daring terus gencar di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Aktivitas ilegal di ruang digital ini kian mengkhawatirkan karena menjerat kalangan usia produktif. Transaksi keuangan dari praktik judi daring ini cukup besar. Dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, tercatat lebih dari 13.000 akun di Sulawesi Tengah terindikasi terlibat aktivitas judi online. Total nilai transaksinya mencapai sekitar 21 miliar rupiah. Sebagian besar pelakunya tercatat berada pada rentang usia 21 hingga 30 tahun. Pemerintah daerah melalui Diskominfo Santik turut mengambil peran dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Transaksi Ilegal. Satgas ini dikomandani oleh Otoritas Jasa Keuangan dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum serta berbagai instansi terkait. Nilai transaksinya itu kurang lebih 21 miliar lebih. Transaksi yang dicurigai berhubungan erat dengan judol. Dan rata-rata dari laporan itu transaksi itu yang pemain ini adalah berumur 21 sampai 30 tahun. Nah, inilah tugas kolaborasi ya, baik dari segala sektor ya, stakeholder yang terkait ya, baik dari APH, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan seluruh elemen-elemen masyarakat itu bersama-sama bagaimana kita mencerdaskan bijak ya masyarakat kita dalam memanfaatkan dunia digitalisasi ini. Tidak hanya penindakan, edukasi juga menjadi sektor penting. 4 pilar literasi digital terus digencarkan kepada masyarakat.
agar generasi muda lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Upaya pemberantasan judi online bukan hanya tanggung jawab aparat, namun menjadi tugas bersama. Keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat luas menjadi kunci utama memutus mata rantai praktik ilegal ini. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur janji keuntungan instan dari situs judi online, serta segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Jalan harus keluar sehari satu ya. Sebanyak 45 warga desa Bongkakowi, Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Tojo Una-Una mendapatkan pengobatan gratis. Kegiatan bertajuk Bakti Kesehatan ini melibatkan personil Polsek Ulu Bongka bekerja sama dengan pemerintah desa. Dalam kegiatan ini, petugas juga menyediakan layanan pengobatan umum kepada warga. Mereka yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut umumnya lanjut usia dan ibu rumah tangga. Mereka selama ini kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Pengobatan gratis tersebut mendapat respon positif dari masyarakat Kecamatan Ulu Bongka. Mereka senang dan mengaku terbantu karena mendapatkan pelayanan yang selama ini sulit diperoleh. Warga berharap kegiatan tersebut dilakukan secara rutin. Komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polisi tidak hanya memperkuat pada penegakan hukum, melainkan juga hadir sebagai kegiatan dari solusi kebutuhan masyarakat, terutama fasilitas kesehatan. Kami juga membangun kedekatan dan memastikan warga berada dalam kondisi sehat. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Tojo Una-Una.